Hari ini kita akan membahas tentang kata new, kata wedi. Kira-kira ada yang tahu nggak kata new, kata wedi itu apa? Mungkin nanti yang tahu bisa tulis di kolom chat ya. Jadi nanti untuk pembahasan lebih lanjut akan dilanjutkan oleh Ayat Tita Carini sebagai narasumber hari ini. Nanti setelah Ayat sharing, mungkin ada adik-adik yang ingin bertanya, boleh angkat tangan di raise hand atau langsung tulis saja pertanyaannya itu di kolom chat. Nanti akan saya bacakan, kemudian sebisa mungkin pastinya Ayah akan menjawab pertanyaan adik-adik. Ya, sampai saat ini ngerti ya? Cukup dimengerti. Untuk yang belum buka kamera, saya harap bisa ikut buka juga. Jadi kita bisa saling kenal. Ya, rata-rata udah buka kamera sih. Cukup bagus sampai saat ini. Jadi untuk kurang lebih 1,5 jam ke depan akan saya serahkan kepada Ayat Tita untuk sharingnya. Silakan Ayat Tita Carini. Ya, baik. Terima kasih Jocelyn. Selamat siang. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya Ayah. Budaya. Ini saya tidak tahu, saya harus berterima kasih sama Bante atau saya harus ngambek sama Bante ya. Soalnya Ayah itu baru dikabarin 2 hari yang lalu. Dengan begitu padatnya jadwal Ayah, tiba-tiba dikontak oleh Bante. Tapi di sini Ayah memilih untuk berterima kasih kepada Bante atas kesempatan yang diberikan untuk sharing dengan adik-adik Metiko. Sekali lagi terima kasih Bante atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertemu dengan adik-adik Metiko. Terus terang, Ayah ada kesan dan kebanggaan tersendiri dengan Metiko. Kenapa? Karena tahun 2018 ya, Jocelyn ya? Ya. Atau 19? 2018. 2018. Oh, iya. Karena pada tahun 2018 kemarin, Metiko berhasil menyelenggarakan kegiatan yang luar biasa dengan peserta yang luar biasa. Ini bukan karena Ayah yang jadi narasumber, bukan, tapi keberhasilan mereka. Kakak-kakak asuh Metiko menyelenggarakan kegiatan yang begitu luar biasa. Karena pada usia yang seusia kakak-kakak asuh Metiko, Ayah masih belum bisa apa-apa. Baik, tadi katanya Ayah yang akan memperkenalkan diri. Kira-kira sudah kenal Ayah belum sih? Ada yang sudah kenal Ayah? Mungkin di sini ada adik-adik yang sudah mengenal Ayah. Angkat tangan. Ini Ayah ketemu salah satu Romo Dedi Andrianus. Beliau adalah sahabat Ayah pada saat kuliah. Apa kabar Romo? Baik Ayah, Namo Budaya Ayah. Namo Budaya. Ada adik-adik yang mengenal saya, nggak boleh Kak Karin ya. Wah ini Karina kalau kakak sudah mau kenalan lagi Ayah. Oh, ini kalau Kak Karin yang kenalan sama Ayah, waduh, nggak apa-apa. Kak Karin nanti tunggu kalau teman-teman nggak ada yang kenal Ayah, baru Kak Karin yang perkenalkan Ayah kepada teman-teman. Ada yang kenal Ayah? Sudah kenal Ayah semuanya? Angkat tangan. Atau semuanya nggak kenal Ayah? Wah, ini berarti Ayah yang kegeeran ya merasa dikenal. Baik. Kalau begitu, Ayah minta tolong Kak Karin. Boleh nggak ceritakan siapa itu Ayah? Nanti kalau misalnya ada yang kurang, baru Ayah tambahin. Boleh ya, Kak Karin? Oke, Ayah. Sebelumnya terima kasih juga Ayah atas kesempatannya untuk berbicara di acara ini ya kan. Jadi Ayah Tita Carini, aku mau duduk.
Ntar wah ini dekan gitu. Jessica yang bantu saja. Ya, ayo dong kakak Asumi Bentar, nanti bentar. Kak Dede gimana sama teman-teman yang lain. Perasaan ayah nggak galak-galak banget kan ya? Ini taring ayah belum keluar. Bentar. Tarik Jadi, nafas. oke. Jadi Ayat Cita Cari ini salah satu anggota dari Sangha Agung Indonesia dan Ayat Cita itu merupakan di Saging ini merupakan lembaga hubungan lintas organisasi Sangha Agung Indonesia, iya kan Ayah? Ya. Nah, dan kebetulan di tahun 2009 18. 2019 18. 19 kayaknya. 2019 18 kayaknya karena kalau nggak salah ingat. Ayah lagi sibuk konferensi yang baru dihubungi Kak karena Jessica. saya masih ingat kebetulan di tahun itu di tahun 2009 sebelum tahun 2019 ya itu saya juga mulai untuk menghubungi Ayah via email kan. Nah kemudian kita kakak asuh Metiko juga pertama kali benar-benar ketemu itu di tahun 2019 di acara peresmian yang ada di Siantar kalau nggak salah kemarin. Dan Ayah Tita juga di tahun lalu ya baru menyelesaikan studi S3 ya kan Ayah? Kita belum mengucapkan selamat secara langsung Ayah. Dan sekarang, dan untuk adik-adik asuh semuanya, ini informasi tambahan, sekarang Ayah menjadi salah satu dosen di Universitas Sekolah Tinggi Agama Buddha Semaratungga. Jadi mana tahu nih adik-adik ada yang ingin melanjutkan studi S2 di terutama di bidang agama Buddha. Nah, bisa daftar. Oke, terima kasih Kak Tati. Terima kasih juga. Maaf kalau kurang. Iya, baik, terima kasih. Ini suara ayah cukup jelas tidak? Bisa didengar ya? Oke. Baik, ayah sebelum ayah berbicara lebih lanjut, ayah ingin memperkenalkan diri lebih jelas, sedikit lebih jelas. Tadi apa yang disampaikan oleh Kak Karin sudah benar. Ayah kemarin itu ayah Selamat Ayah. terima kasih. Baik. Ini ada suara yang masih masuk. Baik. Ayah sama seperti adik-adik, sebagian besar adik-adik itu ayah asal dari Sumatera. Kita hampir bertetanggaan. Saya berasal dari Bengkalis, Riau. Dan ayah sudah meninggalkan Bengkalis cukup lama, sekitar 14 tahun yang lalu. Jadi setelah dari Bengkalis, ayah menetap di Ampel. Ayah menempuh pendidikan S1 di STIAB Semaratungga, yang sekarang menjadi tempat di mana ayah mengabdi, yaitu
Lalu setelah selesai dari STAB Semaratungga S1-nya, Ayah lanjut lagi pendidikan ke Sri Lanka S2 dan S3. Dan tahun lalu Ayah baru selesai S3-nya. Tapi sayangnya karena kemarin berpikir, wisudanya nanti-nanti sajalah. Biar tahun ini saja. Ketemu pandemi nggak bisa berangkat. Tapi tidak apa-apa, meskipun ada hal-hal yang tidak selamanya bisa diwujudkan sesuai dengan keinginan kita, tapi ada banyak sekali hal-hal indah yang sebagai gantinya. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Kak Karin, kalau Ayah saat ini adalah dosen, salah satu dosen yang di STIAB Semaratungga, dan kebetulan Ayah diberi tugas tambahan sebagai sekretaris program studi pasca sarjana di STIAB Semaratungga. Jadi nanti kalau bagi adik-adik yang memiliki kakak yang ingin melanjutkan pendidikan S2 khususnya di bidang keagamaan Buddha, silakan bisa menghubungi Ayah. Baik. Kata Wedi di sini adalah rasa bersyukur yang dengan dilandasi oleh perhatian penuh. Artinya kita ketika bersyukur itu, kita itu benar-benar bersyukur dan memahami berkah yang benar-benar bisa kita terima. Kadang kan kita ketika mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, kita kan sangat senang. Tapi senangnya kita itu beda gitu. Artinya apa? Kita senang, ya terima kasih sekali saya dapat ini. Misalnya kita bermimpi bisa mendapatkan sepeda baru. Ketika mendapatkan sepeda baru, kita gini, wah terima kasih mama sudah belikan saya sepeda baru. Tapi hanya sampai sebatas itu. Setelah itu kita sudah nanti sepedanya tidak dirawat, tidak dijaga kebersihannya, terus kita naik sepedanya ugal-ugalan. Itu bukan kata Wedi. Kata Wedi yang sesungguhnya yang seperti apa? Kita sangat merindukan, mengharapkan mendapatkan sepeda baru. Nah, terus tahu-tahu di hari ulang tahun kita, karena mama kita tahu kita sangat menginginkan sepeda baru, kita dihadiahi sepeda baru. Dan kita bilang, terima kasih mama sudah berikan saya sepeda baru. Lalu kita berterima kasih, dengan sungguh-sungguh berterima kasih kepada mama kita itu yang seperti apa? Kita merawat sepedanya dengan baik. Kita menggunakan sepeda tersebut dengan baik. Ketika naik sepeda, kita nggak balapan, kita dengan penuh perhatian, hati-hati, sehingga apa yang terjadi? Sepeda yang diberikan oleh mama kita, satu, bisa mewujudkan keinginan kita sehingga kita bahagia. Dua, kita tahu dengan cara bagaimana memanfaatkan sepeda yang diberikan ini dengan baik. Inilah yang dikatakan sebagai kata Wedi. Bersyukur dan berterima kasih dengan penuh perhatian. Perhatian dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini Ayah ingin menunjukkan satu video kepada adik-adik agar kita semua benar-benar bisa bersyukur dan berterima kasih atas keadaan yang kita miliki saat ini. Sebentar ya, Ayah share. Ini Ayah bisa share screen ya, Jos? Bisa ya, share screen aja. Nah, sekarang Ayah mau tunjukin video kepada adik-adik untuk bisa melihat.
Iya, baik. Adik-adik tadi sudah melihat videonya? Sudah ya? Nah, Udah ya. sekarang yang mau Ayah tanya, ini kita sambil sharing-sharing ya. Yang bisa menjawab bagi yang mau berinteraksi dengan Ayah, boleh ya Kak Jos ya? Boleh ayah, Iya, baik. langsung aja tunjuk tangan, hidupkan mic dan kamera. Iya, terima kasih. Ini Ayah mau tanya. Tadi adik-adik melihat video tadi gimana sih rasanya? Hah? Ada yang bisa menjawab Ayah tadi rasanya seperti apa sih waktu melihat video-video tadi? Atau sambil menunggu teman-teman yang lain, mungkin Kak Jos bisa cerita dulu gimana sih yang Kak Jos rasakan pada saat menonton video tadi. Baik, kalau sambil menunggu Kak Jos, teman-teman yang lain ada yang bisa? Atau Kak Padma? Silakan Kak. Ya, nama budaya ya. Namo Buddhaya. Ya, setelah melihat video tadi, saya merasa sedih dan saya merasa sangat beruntung bahwa kehidupan saya sekarang ini jauh lebih baik dari anak-anak yang seperti saya di sini. Iya. Ada lagi yang mau ada lagi? Tidak ada ya, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Padma. Tadi Kak Padma menyampaikan bahwa pada saat menonton videonya tadi, beliau merasa sedih dan juga timbul perasaan bahwa Kak Padma merasa sangat beruntung keadaan Kak Padma bisa jauh lebih baik daripada adik-adik yang ada di video yang tadi. Ada lagi yang ingin bercerita gimana sih perasaannya tadi waktu melihat video tadi? Ini Kak Jocelyn sudah bisa, Kak? Ya, pakai akunnya Karina dulu, karena punya saya tiba-tiba keluar karena jaringannya nggak bagus. Oke, baik. Sekarang kita dengarkan apa sih yang dirasakan oleh Kak Jos waktu tadi melihat menonton video tadi. Teman-teman yang lain sambil mempersiapkan jawaban ya. Baik, silakan Kak Jos. Kalau saya ketika saya melihat banyak sekali orang-orang di luar sana yang masih jauh dari kata berada, masih sulit, masih kelaparan, saya merasa patut bersyukur. Walaupun memang kehidupan saya saat ini juga masih jauh dari kata sempurna. Mungkin yang patut saya syukuri saat ini ialah saya masih bisa makan dengan tepat waktu, bahkan masih bisa lebih. Tapi yang patut saya syukuri terutama itu yaitu saya memiliki kedua orang tua yang sangat mendukung saya, baik itu secara materi, secara moral, pendidikan, itu patut saya syukuri. Banyak teman-teman di luar sana yang maaf kata yatim piatu, terutama itu yang paling saya syukuri saat ini. Terlepas dari itu, yang saya syukuri saat ini juga, saya mengenal agama Buddha. Sehingga ketika saya menjalankan hidup, yang menjadi pedoman-pedoman saya itu ialah ajaran-ajaran Buddha, yaitu Dhamma. Sehingga apa yang saya lakukan, apa yang saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari, masih dalam keadaan yang positif. Begitu, Ayah. Oke, baik. Terima kasih Kak Jos. Nah, ini Kak Jos tadi merasa kalau beliau ketika melihat yang di luar sana yang serba kekurangan, yang
kadang mau makan aja susah ya Kak ya. Terus tapi Kak Jos mensyukuri keadaan kehidupan Kak Jos jauh lebih baik dari yang adik-adik yang ada di video yang tadi diputarkan. Meskipun kehidupan saat ini masih jauh dari sempurna. Ya. Baik, ada lagi. Ayah minta satu orang lagi. Ada yang mau menjawab ayah satu lagi? Ayo adik-adik Metiko yang mana yang mau bantu ayah menjawab? Ada? Adik-adik Stephen. Metiko. Stephen, adik asuh dari Jakarta. Nah, Vincent mana? Vincent. Saya Cik, Ya, nama budaya dulu sama ayahnya. nama budaya ya. Perkenalkan diri. Saya Steven dari Jakarta ya. Tadi ayah bertanya, Stephen, gimana perasaan Stephen ketika melihat video yang ayah putarkan tadi? Apa yang Stephen rasakan? Saat melihat video yang tadi, saya merasa sedih melihat keadaan orang-orang di luar sana yang tidak bisa seperti kita ini yang masih bisa makan, masih bisa tidur di tempat yang nyaman, terus memiliki orang tua yang masih menyayangi kita. Saya merasa sangat bersyukur karena sekarang saya memiliki kehidupan yang lebih baik dari mereka. Saya berharap orang-orang yang di luar sana yang masih menderita dapat mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih Ko Stephen. Baik, saya Sama-sama rasa. ya. Baik, Ayah rasa cukup ya. Nanti kita akan sharing tanya jawab lagi untuk yang lain. Mungkin kalau bagi adik-adik yang belum mau berbicara, mic-nya Ayah mohon bantuannya untuk bisa di-mute dulu biar tidak mengganggu. Baik. Ya, tadi dari 3 jawaban yang kita dengarkan, ternyata semuanya di antara kita memiliki rasa bersyukur. Kenapa? Karena kehidupan kita jauh lebih baik dari mereka. Saya ayah yakin dan percaya di antara adik-adik semua yang hadir di Zoom pada siang hari ini, tidak pernah ada yang sampai kelaparan. Yang mau makan saja susah. Yang mau mandi saja susah. Tadi kita lihat ada yang sampai mandi dari kotorannya sapi. Saking tidak ada airnya. Terus ada yang mau makan saja sampai makan dari tanah. Saya yakin dan percaya di antara kita tidak ada yang pernah makan tanah. Lalu bajunya sampai sobek-sobek compang-camping. Dan sekali lagi ayah dan yakin dan percaya kita semua yang hadir di sini tidak ada yang pernah mengalami hal demikian. Kenapa? Kenapa kita bisa sampai terjadi hal-hal seperti ini? Adik-adik, ayah ingin menyampaikan satu hal. Di sini, di Dhammapada, Buddha pernah mengatakan bahwa sungguh sulit dapat dilahirkan sebagai manusia, sungguh sulit kehidupan manusia, sungguh sulit untuk mendengarkan ajaran Dhamma, demikian pula sungguh sulit muncul seorang Buddha. Kita yang ada di sini, kita terhindar dari 4 kesulitan tersebut. Kesulitan pertama, terlahir sebagai manusia. Ini kita tidak mengalaminya.
Karena apa? Semua yang hadir di sini, karena maaf, Peter, mic-nya bisa tolong di-unmute, tolong di-mute. Nah, baik. Kita semua yang hadir di sini itu tidak mengalami kesulitan terlahir sebagai manusia. Buktinya, yang hadir di Zoom hari ini semuanya adalah manusia. Benar? Atau di sini ada yang kura-kura? Atau semut? Enggak ada. Semuanya adalah manusia. Lalu kehidupan sebagai manusia, kita tidak mengalami penderitaan-penderitaan seperti yang dimunculkan di video tadi. Lihat, betapa beruntungnya kita bisa terlahir dari manusia, terhindar dari kesulitan kehidupan manusia. Lalu yang ketiga, sungguh sulit untuk dapat mendengarkan dhamma. Kita tidak mengalaminya. Kenapa? Karena pada siang hari ini Kakak Asuh Metiko memfasilitasi kita meskipun di suasana pandemi di mana kita tidak bisa bebas kemana saja termasuk ke wihara untuk kebaktian dan juga untuk mendengarkan dhamma, ternyata kita memiliki cara yang lain, yaitu melalui Zoom, kita bisa kebaktian bersama, kita bisa mendengarkan dhamma. Lihat, betapa beruntungnya kita terhindar dari kesulitan yang ketiga. Lalu yang keempat, nah mungkin sungguh sulit munculnya seorang Buddha. Adik-adik, memang benar, di kehidupan saat ini kita tidak bisa ketemu Buddha secara langsung. Tetapi kita masih bisa terus belajar dan mempraktekkan ajaran Buddha. Bukankah Buddha sudah mengatakan bahwa ketika melihat Dhamma, Anda melihat saya. Jadi saat ini, meskipun kita tidak melihat Buddha secara fisik, tapi hati dan pikiran kita bersama Buddha. Artinya, meskipun Buddha secara fisik tidak ada di depan kita, tetapi Buddha ada di hati dan pikiran kita. Lihat, betapa beruntungnya kita. Kita sangat bersyukur, kita bisa terhindar dari keempat kesulitan tersebut. Kita terlahir sebagai manusia, kita bisa menjalani kehidupan manusia yang baik, kita bisa mendengarkan dhamma, kita bisa memunculkan Buddha dalam hati dan pikiran kita. Lalu, bagaimana ini bisa semua terjadi, adik-adik? Ini semua bisa terjadi karena di kehidupan-kehidupan yang lampau dan juga di kehidupan-kehidupan yang ini, saat ini, kita terus melakukan kebajikan-kebajikan. Contohnya, hari ini kita bisa mendengarkan dhamma. Kenapa? Karena di kehidupan yang lalu, kita juga mendengarkan dhamma. Kita mau belajar dhamma. Kita mau mempraktekkan dhamma. Sehingga di kehidupan ini kita bisa mendengarkan dhamma. Nah, lalu bagaimana agar nanti di kehidupan yang akan datang kita masih bisa terus mendengarkan dhamma? Saat ini, di kehidupan ini, kita belajar dhamma, kita mendengarkan dhamma, dan kita mempraktekkan dhamma. Dengan demikian, di kehidupan yang akan datang, itu pun akan kita alami hal yang baik, seperti halnya hari ini. Dan kita juga lihat, tadi ada banyak sekali di suasana pandemi saat ini, kita tahu bahwa semua tidak bisa dilakukan secara langsung atau secara offline. Misalnya offline itu kita secara fisik bisa ketemu. Misalnya kalau mau kebaktian, kita bisa langsung ke wihara. Kalau di Medan mungkin adik-adik bisa langsung ke wihara ITBC untuk kebaktian. Tapi di suasana pandemi saat ini, itu tidak bisa kita lakukan.
yang bisa kita lakukan adalah melalui online. Dengan seperti hari ini kita menggunakan fasilitas Zoom. Di sini ada hal yang harus kita syukuri. Apa itu? Kita lihat, ada banyak sekali sahabat-sahabat kita di suasana pandemi saat ini. Mereka tidak bisa mendengarkan dhamma, tidak bisa kebaktian via online. Kenapa? Satu, bisa terjadi karena kekurangan tidak bisa beli paket atau tidak punya data. Dua, karena di daerah yang sulit untuk mendapatkan sinyal. Yang ketiga, karena tidak memiliki fasilitas komputer, tidak memiliki fasilitas HP untuk bisa melakukan via Zoom. Kita yang hadir di sini, kita tidak mengalami ini. Lalu bagaimana kita bersyukur atas keadaan yang kita miliki? Bisa kita lakukan dengan cara ketika kita punya data internet, kita tidak gunakan hanya untuk main game. Kalau kita gunakan hanya untuk main game online, itu sama saja kita sedang membuang uang, membuang keberuntungan kita secara sia-sia. Kita memiliki HP, kita memiliki komputer, kita bisa Zoom, dan juga bisa main game. Kembali lagi, kita bisa main game. Ingat, komputer, HP, penggunaan utamanya bukan untuk itu. Saat ini adalah untuk bagaimana bisa kita gunakan untuk belajar, baik belajar dari sekolah maupun belajar dhamma bersama-sama. Ini cara kita bersyukur di kondisi saat ini. Lalu di kondisi saat ini juga kita tidak bisa bebas keluar mau pergi kemana saja. Mungkin saya yakin dan percaya adik-adik barangkali merasa bosan di rumah, merasa kangen sekali dengan teman-teman. Mungkin ada yang merasa, kenapa sih ini keadaan kok seperti ini terus ya? Kenapa saya harus di rumah terus? Adik-adik, bersyukurlah di kondisi pandemi ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan untuk bisa terus melanjutkan kehidupan ini. Kita lihat, sudah ada berapa banyak korban jiwa yang meninggal akibat pandemi ini. Jadi, bagaimana cara kita bersyukur agar kita bisa terus sehat, agar kita bisa terus melanjutkan kehidupan dengan baik, yaitu mematuhi protokol kesehatan yang telah disampaikan oleh pemerintah maupun berbagai pihak. Jadi, kita yang sebagai siswa, apa yang harus kita lakukan saat ini untuk bisa menunjukkan rasa bersyukur kita? Bersyukur dalam arti konteks tatanyu kata wedi, bersyukur dengan sungguh-sungguh, yaitu sebagai seorang siswa, sebagai seorang pelajar, kita ketika memiliki fasilitas online, maka gunakanlah fasilitas online ini untuk belajar, untuk mencari bahan-bahan belajar agar kita bisa tetap mendapatkan pengetahuan seperti halnya ketika kita berangkat ke sekolah sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Lalu bagaimana kita sebagai seorang anak menunjukkan rasa bersyukur kita? Yaitu dengan cara mengikuti nasihat orang tua. Kita di rumah, kita memiliki waktu yang lebih panjang untuk bisa bersama orang tua. Bantulah pekerjaan rumah orang tua kita, agar orang tua kita tidak terbebani. Jadi, ada banyak hal yang bisa kita lakukan saat ini di suasana pandemi ini. Belajar sungguh-sungguh di rumah,
membantu orang tua di rumah, kita punya waktu lebih banyak untuk belajar Dhamma di rumah. Sekarang apalagi semuanya serba online. Kita nanti dari satu Zoom bisa ke Zoom yang lain, dari satu channel bisa ke channel yang lain untuk belajar Dhamma. Lihat, kalau di suasana sebelum pandemi kan tidak bisa demikian kan? Kalau kita mau mendengarkan Dhamma, kita harus ke wihara, menghabiskan waktu di perjalanan. Seperti yang tahun lalu, mau mendengarkan Dhamma Desana dari ayah, itu ayah masih sangat ingat. Romo Dedi harus jauh-jauh dari Aceh ke Medan. Nah, hari ini Romo Dedi ketika ingin mendengarkan Dhamma Desana dari ayah, yang saat ini ayah tinggal di Semarang, Romo Dedi tidak perlu jauh-jauh naik pesawat dari Aceh ke Semarang untuk bisa mendengarkan Dhamma Desana ayah. Cukup bergabung di Zoom. Lihat, inilah cara kita bersyukur dalam kondisi apapun. Ingat, adik-adik, rasa bersyukur kita tunjukkan tidak hanya pada saat kondisi yang bahagia, tapi di saat kondisi yang tidak sesuai harapan kita pun, kita hendaknya selalu bersyukur. Kenapa? Di satu sisi positif dan negatif itu bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Akan ketika muncul yang negatif, selalu akan muncul yang positif. Jadi, pilihan ada di tangan kita. Jika kita ingin bahagia, maka lihatlah yang positif ini. Tetapi, jika ingin menderita, ya, maka lihatlah negatif ini. Orang yang selalu melihat di sisi-sisi negatif ini adalah orang yang tidak memiliki rasa syukur dan terima kasih. Tapi kita sebagai siswa Buddha yang mengerti akan Dhamma, maka selalulah melihat ke sisi positif demi kebahagiaan kita. Orang yang memiliki rasa syukur dan terima kasih yang mendalam dalam kondisi apapun, mereka akan selalu bahagia. Jadi, demikian adik-adik, katanya kata Wedi, bersyukur dan berterima kasih dengan sungguh-sungguh, baik dalam keadaan menyenangkan maupun keadaan yang tidak menyenangkan. Setiap peristiwa apapun itu, selalu ada sisi positif dan sisi negatifnya. Untuk bisa bahagia, yang harus kita lihat adalah sisi positif dengan selalu menimbulkan rasa syukur dan terima kasih. Katanya kata Wedi. Karena dengan demikian kita bisa terus belajar dan belajar memiliki kesempatan untuk terus tumbuh dan berkembang. Jangan lupa untuk terus melakukan kebajikan agar kebaikan selalu datang pada diri kita. Baik, demikian Kak Jos yang bisa Ayah sampaikan. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Dan juga terima kasih kepada Bande Abiwaro dan juga kakak-kakak asuh Metiko yang telah bekerja keras di waktu yang sangat singkat ini, hanya dalam waktu 2 hari, bisa menyelenggarakan Dhamma Desana dan kepikiran untuk mengajak Ayah sharing bersama di siang yang meskipun kondisi tidak bahagia, tapi kita semua bisa tetap bahagia. Baik, Ayah kembalikan kepada Kak Jos. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Atau ada yang bertanya? Silakan. Ada ya pertanyaan. Oh ya, silakan. Apa hukuman atau sebab yang akan terjadi jika anak-anak tidak mengetahui atau tidak mempunyai rasa terima kasih kepada orang tuanya? Apalagi yang sudah mengetahui tapi tidak melakukannya. Nah, sebenarnya ini tidak ada hukuman. Tidak ada hukuman dari luar. Siapa yang menghukum? Yang menghukum adalah diri sendiri. Yang menghukum adalah diri kita sendiri. Ketika kita tidak bisa bersyukur
tidak memiliki rasa terima kasih, akan timbul perasaan cemas, akan timbul perasaan ketidakpuasan pada diri kita, akan timbul rasa ketidaksukaan dalam diri kita. Nah, ini perasaan-perasaan yang tidak baik yang muncul, yang kita munculkan pada diri kita, itulah hukuman bagi diri kita yang tidak tahu bersyukur. Siapa yang menghukum? Sekali lagi, bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Ya, ingat, di dunia ini tidak ada satupun orang tua yang mengharapkan anaknya tidak bahagia. Orang tua selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk kebaikan anak, untuk kebahagiaan anak. Mungkin cara orang tua berbeda dengan apa yang kita harapkan, itu kita tidak bisa memaksakan. Yang bisa kita lakukan adalah terima kasih kepada orang tua kita yang telah melakukan yang terbaik untuk kita. Dengan demikian akan timbul perasaan bahagia, perasaan berterima kasih, perasaan bersyukur. Dengan demikian kita akan bahagia. Jadi Kak Jos, tidak ada yang akan menghukum kita, tapi diri sendiri yang akan menghukum kita karena tidak tahu bersyukur. Demikian Kak Jos. Baik, Ayah. Ada lagi? Untuk adik-adik ada yang ingin bertanya? Untuk Ada yang mau adik-adik yang ingin bertanya, langsung saja buka mic-nya. Ada yang ingin bertanya, Ayah persilakan, silakan nyalakan mic-nya. Atau kalau masih malu-malu boleh chat ya, Kak ya. Iya, chat aja di kolom chat nanti biar dibacakan. Iya. Ada yang mau bertanya lagi? Ini adik asuh Metiko ada berapa sih Kak Jos sekarang? Saat ini ada 60 adik asuh, Ayah. Wah, hebat. Tapi yang hari ini Zoom sepertinya masih sebagian sih. Iya, tapi ini Ayah lihat ada yang satu kamera beberapa orang. Mungkin mereka Iya, ada yang gabung. Ya, ada yang kakak adik soalnya. Iya. Baik, ini Ayah coba menyapa Andrew Satria. Ada? Ya, dari Medan. Iya. Andrew Satria, ada yang ingin tanyakan? Nggak ada. Kenalkan dulu Andre, dari mana? Ayo kenalan dengan Ayah dulu. Mic-nya dibuka dulu. Andre kenalan namanya, sekolah di mana, asalnya mana ya? Dan saya asal dari Medan. Oke. Baik, ini ada Fenty 13. Ada 3 orang. Bagaimana? Ya, Fenty kenalkan sama temen nih, dari Asahan Ayah, ayo kenalan dulu, Fenty. Oh, dari Asahan. Yang namanya Fenty yang mana coba? Ini soalnya ada 3 orang. Ya. Oke. Kayaknya sinyalnya agak sulit Bante di Asahan. Ya, mungkin Sinyalnya pelajar Ayah. Kayaknya kalau Ayah saat ini ada di Bengkalis juga belum tentu bisa zooman dengan Bante dengan adik semua. Baik. Saya... Mungkin satu-satu suruh kenalan sama Ayah, biar Ayah kenal sama yang lain juga. Oh, baik. Ada yang mau memperkenalkan diri? Ayah persilakan.
Dari yang Nanti kuliah biar dulu, Ayah. boleh silakan. Soalnya nanti kalau kadang ketemu di jalan ayah nggak kenal. Jadi kalau misalnya ketemu kita ayah tidak menyapa, mohon maaf. Mungkin ayah lupa karena yang ayah temuin ada banyak sekali. Jadi adik-adik, ayo yang kuliah siapa bisa memperkenalkan diri. Minimal ayah pernah dengar namanya dan pernah tahu wajahnya. Jadi kalau misalnya ayah lupa, oh iya ini kita udah pernah ketemu di Zoom. Jadi ayah bisa ingat kembali. Silakan yang kuliah siapa saja. Mulai dari Viola. Nama budaya Ayah, Nama nama budaya. budaya Bante, Wah, nama namanya budaya baik. Budaya. Nama kita. Nama budaya. Perkenalkan nama saya Viola Carini. Asalnya dari Aceh Lok Semawe. Sekarang lagi kuliah semester 5 Di mana? di STIE Microskill, Medan. Oh iya. Semoga kuliahnya berjalan dengan lancar dan sukses. Ada lagi? Sadu. Terima kasih Ayah. Sama-sama. Sekarang untuk urutannya Berikutnya dari yang Julia. kuliah. Mana? Tadi namanya Ayah, nama budaya Julia. Nama ayah Julia. Wah, nama kita mirip-mirip. Ya, silakan. Nama saya Yulia Sri Utami dari Ampere. Saya kuliah di Universitas Kristen Satya Wacana, Jurusan apa? PGSD. Oh iya. Semoga belajar yang baik biar nanti jadi guru yang baik. Biar mengajari adik-adik kita. Satu. Ya, siapa lagi? Samanera Bodi. Volumenya dihidupkan sama Nera. Ya, nama budaya ya. Nama budaya? Perkenalkan nama saya Samanera Bodi. Iya. Saya kuliah di Unpri, Untuk jurusan dari apa? Teknik Informatika. Iya. Kita udah pernah bertemu beberapa kali sepertinya ya sama Nera ya. Baik. Selamat berlatih, selamat berkuliah. Semoga latihan dan kuliahnya berjalan dengan lancar dan sukses. Ada lagi Kak Jos? Tadi ada Sartika. Sartika mana? Nama budaya ya, Nama budaya. Saya kuliah di STAB Bodi Dharma Medan. Oke. Semester berapa? Semester 5, Bante. Iya. Terima kasih. Ada lagi? Siapa lagi Kak Jos? Sebentar, Ayah. Ini mahasiswa baru, Fatma dari Lampung. Oh, Lampung. Iya. Fatma Dewi Pratama. Tadi yang menjawab pertanyaan ayah. Iya, Ayah. Iya. Sekarang kuliah di mana? Kuliah daftar di Universitas Samudra Langsa, ya. Di mana? Di Aceh atau di Medan? Di Aceh.
Jurusan apa? Pendidikan Bahasa Inggris. Wah, keren. Semoga berjalan dengan lancar dan sukses nanti. Ya, saat ini bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa yang sangat penting. Jadi adik-adik, meskipun kita tidak di jurusan bahasa Inggris, jangan pernah bosan dan jangan pernah takut untuk belajar bahasa Inggris. Baik, ada lagi? Dari Perbaungan, Cynthia. Iya, Cynthia. Halo anak muda semuanya. Nama saya Cynthia Sentosa dari Perbaungan. Saya ngambilnya jurusan manajemen pemasaran. Di mana? Politeknik Wilmar. Di mana itu? Di Medan? Iya, iya ayah. Oke. Semoga kuliahnya berjalan lancar dan sukses. Tetap semangat meskipun belajarnya online Ya. saat ini. Baik, siapa Satu. lagi? Yusa. Ya. Bisa kenalkan sama yang di belakang sekalian. Perkenalkan, nama saya Yusa Ferdimansyah dari Ampel, kuliah di Universitas Kristen Satya Wacana, ambil Ternyata banyak juga yang di Jawa ya. Iya. Baik, ada lagi? Itu kenalkan yang di belakang sekalian. Bisa. Iya, teman-temannya juga dikenalkan. Ada 2 cowok ganteng di belakangnya. perkenalkan yang sebenarnya nama saya Ananda Bagas Saputro, sekolah di SMP Negeri 2 Ampel. Kelas baru aja masuk kelas 1. Sebelah kiri Ananda Bayu kelas 11, sekolah di SMK Kebangunan Ampel, ambil jurusan SPA. Oke. Kalau di Ampel nanti kalau sudah suasananya normal, mungkin kita bisa saling ketemu. Karena ayah kadang ke kantor yang Semaratuengga. Semoga belajarnya lancar dan sukses. Baik, ada lagi siapa yang ingin memperkenalkan diri? Yulia. Yulia Sri Utami. Udah tadi ya. Sudah. Sepertinya kalau untuk yang kuliah udah nggak ada sih. Udah habis semua, tinggal yang sekolah. Yang kuliah sebenarnya masih ada 3, tapi tadi pamit izin karena ada acara di Weloana sama ngurus KKN Lombok. Iya, Nah, ya. hari ini di Wihara Weloana sedang ada upacara Ulambana. Jadi sampai dari pagi-pagi jam 5 yang ayah tahu sampai bisa jam 5 sore atau jam 6 sore. Baik. Saya rasa cukup ya Bante ya. Karena kayaknya adik-adik kita juga tidak semuanya bisa nyalain video dan suaranya itu jelas. Tapi yang sangat jelas, pada sore hari ini, ayah merasa sangat terima kasih dan juga merasa sangat senang meskipun secara fisik tidak memungkinkan untuk bisa ketemu adik kakak asuh Metiko dan adik-adik Metiko secara langsung, tapi kita tetap bisa melakukan kebajikan dengan cara belajar dan mendengarkan dhamma via online. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Adik-adik tetap semangat, jaga kondisi, semoga semuanya sehat, bahagia. Sadu. Terima kasih. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya.
Namo Buddhaya. Terima kasih kembalikan kepada kepada Ayah Kak Jos. Tita Carini yang udah sharing hari ini untuk materi kata new kata wedi, di mana yang seharusnya kita sebagai seorang anak juga harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya rasa untuk Zoom hari ini cukup sampai di sini. Mungkin dari Bante Abi ada sedikit pesan. Untuk semua pengurus maupun adik-adik asuh Metiko dimanapun kalian berada, ini acara kelas Dharma ini untuk pertama kali memang, tapi untuk minggu-minggu berikutnya akan terus ada kelas Dharma dan mungkin kita akan mendatangkan narasumber-narasumber dari daerah. Kemungkinan nanti untuk minggu depan narasumbernya dari Pekanbaru, jauh dari Pekanbaru, yaitu Ibu Nyana Wulandari, dan kemungkinan nanti akan dipandu oleh Cicik Karina. Nah, nanti untuk minggu depan, Bante harap sudah nggak ada lagi Bante atau Metiko harus kasih informasi lagi. Yang penting setiap minggu jam 1 itu jadwalnya kelas Dharma bersama kakak asuh Metiko, ya. Jadi dipahami ya, bisa jelas ya. Jadi yang belum hari ini mungkin belum bisa ikut, Bante harap nanti juga dikasih tahu supaya mereka bisa ikut kelas Dharma di minggu berikutnya. Nah, mungkin itu yang bisa Bante sampaikan ya. Mungkin kalau memang ada pertanyaan bisa langsung ditutup sama Nera nama Karagata bersama-sama. Semua sebelum ditutup, nanti sebelum saya tutup, kamera dihidupkan semua tanpa terkecuali. Kita akan screenshot ya. Sekali lagi kameranya dibuka semua biar kita nanti screenshot biar untuk laporan ke orang tua para donatur ya. Semua bersikap angelik. Waktu saya kembalikan kepada Jos maupun Samanera yang di ITBC Medan. Baiklah, mari kita menutup acara kelas Dhamma pada hari ini dengan bacakan Parita Nama Karagata. Ang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Patipano Bhagavato Sawaka Sangho Hang Namami. Semoga semua makhluk turut berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikian untuk sharing Dhamma kelas hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Ayah Tita Carini atas waktunya, dan terima kasih juga kepada adik-adik atas semangatnya untuk ikut di Dhamma kelas hari ini. Dan jangan lupa setiap minggunya akan ada Dhamma kelas pukul 1 siang. Jadi untuk adik-adik dapat dijadwalkan ya. Akhir kata, terimalah salam Buddhis dari saya. Namo Buddhaya. Ya.